Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klinik Kimia, berjumpa kembali bersama Bu Murni di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan mengajak sahabat Klinik Kimia memenuhi janji di video sebelumnya bahwa kita akan belajar tentang membahas soal materi sifat koligatif larutan elektron. Akan tetapi sebelum kita lihat soal dan kita bahas, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan loncengnya sehingga sahabat Klinik Kimia tidak akan ketinggalan video-video terupdate dari kami. Yuk kita mulai membahas soal yang pertama. Sebanyak 11,7 gram NaCl dengan Mr 58,5 dilarutkan dalam 500 gram air. Titik didih larutan tersebut adalah ketahui Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Apakah A 98,90 derajat Celcius, B 100 derajat Celcius, C 100,42 derajat Celcius, D 104,20 derajat Celcius, atau E 100,04 derajat Celcius. Nah sahabat Klinik Kimia, sebelum kita menyelesaikan soal ini, Bu Murni sudah buatkan daftar tabel tentang bagaimana kita mengingat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sahabat Klinik Kimia perlu ingat bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Artinya apa? Syarat suatu larutan dapat menghantarkan listrik adalah adanya proses yang namanya ionisasi atau disosiasi. Nah, ionisasi ini artinya proses yang menghasilkan apa? Ion-ion. Jika ada ion-ion yang bergerak bebas, maka di dalam larutan itu dia akan dapat menghantarkan arus listrik. Elektrolit itu dibagi menjadi dua, ada elektrolit kuat, artinya terionisasi secara sempurna dalam pelarutnya, dan ada elektrolit yang lemah, yaitu terionisasi sebagian di dalam pelarutnya. Nah, dari golongan apa sajakah elektrolit itu? Bisa dari senyawa asam. Kalau dia asam kuat, maka dia elektrolitnya kuat, maka terionisasi secara sempurna. Misalnya HCl, Hi, HBr, HNO3, CL4, H2SO4 ini adalah golongan asam kuat. Artinya nanti dia terionisasi secara sempurna. Nilai alfanya, derajat ionisasinya itu 1. Artinya terionisasi secara sempurna. Kemudian dari golongan basa kuat seperti NaOH, KOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, atau kalau biasanya di soal koligatif itu cenderung larutan yang digunakan adalah larutan garam. Nah, ini adalah contoh garam-garam yang dapat terionisasi secara sempurna. Jadi kalau garam itu mesti dia elektrolit yang kuat. Karena kalau garam biasanya adalah terbentuk dari senyawa ioni, pasti sudah mengandung ion-ion. Nah, ada juga dari golongan asam dan basa lemah. Misalnya yang paling sering muncul adalah asam lemah CH3COH, kemudian HF, kemudian H2S, atau NH4OH dari golongan basa lemah. Nah, nilai alfanya ini dia berkisar antara di atas 0 gitu ya, tapi kurang dari 1. Nah, biasanya nilai alfanya itu misalnya 0,5. Ini masuk ke dalam elektrolit yang lemah. Kalau alfanya 1 itu elektrolit yang lemah. Nah, kalau senyawa non-elektrolit itu di dalam pelarutnya itu tidak bisa terionisasi. Jadi misalnya C6H12O6. Ini di dalam larutannya dia tidak akan mengalami proses ionisasi. Jadi tidak ada ionisasi. Jadi tidak terjadi pembentukan ion-ion. Jadi di dalam
larutannya dia masih dalam bentuk molekul, sehingga nanti jumlah partikelnya dihitung sebanyak 1. Tapi kalau dia menghasilkan ion, jadi jumlah partikel itu bisa ion, bisa molekul gitu ya, dia akan dihitung sesuai dengan jumlah ion yang dihasilkan. Misalnya pada HCl gitu ya, HCl aqueous, jadi HCl asam klorida dalam bentuk larutannya. Kalau ini terionisasi, dia di dalam larutnya sebenarnya kan H3O+ atau kita buat sederhana H+ ditambah Cl-. Nah, ini kita lihat ada berapa ion yang dihasilkan, ada 2, sehingga jumlah partikelnya di dalam larutannya nanti terhitung 2. Nah, ini penting sekali pengetahuan akan elektrolit dan non-elektrolit, karena kita akan menghitung sifat koligatif dengan rumus yang berbeda. Nah, kembali ke soal. Langkah pertama teman-teman di sini harus menuliskan reaksi ionisasi dari larutan NaCl, karena NaCl ini dalam bentuk padat kemudian dilarutkan ke dalam air, maka dia akan jadi larutan. Nah, ionisasinya NaCl larutannya aqueous ini akan terionisasi, kalau lebih tepatnya sebenarnya disosiasi, karena ini adalah senyawa ion, itu dia hanya terurai saja menjadi Na+ ditambah dengan Cl. Nah, di sini jumlah ion yang dihasilkan nanti lambangnya adalah N, itu sebanyak 2, yaitu 1 ion Na+ dan 1 ion Cl. Kemudian langkah kedua, kita akan diminta untuk menghitung titik didih, berarti Tb kan ya. Nah, sebelum menghitung Tb, kita menghitung kenaikan titik didihnya dulu. Rumusnya adalah delta Tb sama dengan Kb kali M kali I. Nah, I ini adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Nah, faktor inilah yang membedakan antara senyawa yang sifatnya elektrolit dengan yang non-elektrolit. Jadi menggunakan I. Atau kalau dijabarkan, delta Tb sama dengan Kb dikali massa per mR dikali 1000 per P. Nah, ini adalah rumus dari apa kemarin? Ini adalah rumus dari molalitas atau M kecil. Dikali I. I-nya diuraikan seperti ini. 1 ditambah N-1 dikali alfa. N ini adalah jumlah ionnya, sini sudah boleh tuliskan. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Sehingga delta Tb sama dengan Kb airnya 0,52 derajat Celcius per mol dikali masanya 11,7 gram per mR-nya adalah 58,5. Kalau kita gunakan massa molar adalah 58,5 gram per mol dikali 1000 per massa pelarutnya 500 soal, dikali 1 ditambah jumlah ionnya 2, jadi N-nya 2 dikurang 1 dikali, kalau tidak dituliskan alfanya itu kita anggap 1, atau kalau sahabat klinik kimia hafal, NaCl itu adalah elektrolit kuat, berarti nilai alfanya 1. Sehingga delta Tb sama dengan 0,52 dikali 0,2 dikali 2 dikali 2. Sehingga kita ketemu delta Tb-nya 0,42 derajat Celcius. Nah, mudahnya kalau nanti tips ya, kalau sahabat klinik kimia ketemu garam gitu atau elektrolit kuat, misalnya NaCl, kan garam ya, dia terdisosiasikan tadi jadi 2 ion. Nah, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau dia elektrolit kuat, maka nilai I itu akan sama dengan nilai N. Ingat ini. Jadi faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ionnya. Jadi tidak perlu menggunakan rumus 1 tambah N-1 alfa. Jadi hasilnya akan sama. Langkah ketiga, kita menghitung titik didih larutan NaCl. Rumus menghitung titik didih, delta Tb adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarutnya. Delta Tb-nya 0,42 derajat Celcius, Tb-nya yang dicari dikurangi titik didih air 100 ya. Ini tidak dituliskan soal, tapi sahabat klinik kimia harus paham bahwa titik didih dari pelarutnya yaitu air itu adalah 100 derajat Celcius, sehingga Tb-nya sama dengan 100,42 derajat Celcius. Tentu Tb larutan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Tb pelarutnya.
Jadi jawabannya ini sangat tidak mungkin, karena secara konsep TB larutan pasti lebih tinggi daripada TB pelarutnya. Dalam hal ini air ya. Kemudian kalau pas 100 tidak mungkin, karena air sendiri sudah titik didihnya 100. Nah, jadi jawabannya adalah 100,42, yaitu C. Hati-hati, D dan E ini mirip angkanya ya. Nah, begitu teman-teman, sahabat kliniknya soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Berapa banyaknya Al2SO4 3 kali dengan MR 342 yang harus dilarutkan dalam 250 gram air agar larutan tersebut membeku pada suhu min 3 derajat Celcius, ini kurang Celciusnya ya, adalah titik-titik KF air adalah 1,86 derajat Celcius per mol. A 30,5 gram, B 45,60 gram, C 27,60 gram, D 25,50 gram, ataukah E 25,4 gram. Nah, di sini kita punya garam. Ini garam ya teman-teman. Al2SO4 3 kali. Maka langkah pertama kita menuliskan reaksi ionisasi, atau lebih dikenal kalau tepat konsepnya itu disosiasi dari garam Al2SO4 3 kali. Yaitu Al2 berarti ada 2 Al, 3 positif. Dari sini kita dapatkan muatannya ya, 2 positif. Kemudian kalau di kiri pasti dia kation gitu ya. Ditambah SO4 2 min. Nah, ada berapa SO4? 3 kali. Dari mana dapat muatan 2 min? Dari 2 di Al. Al2SO4 3 kali. Nah, dari sini kita ketemui bahwa jumlah ionnya sebanyak 5. Dapat dari mana? 2 ion Al3+ sama 3 ion SO4 2-, sehingga totalnya adalah 5. Atau lebih gampangnya kita lihat di sini 2 ditambah 3 hasilnya 5. Langkah kita yang kedua adalah menghitung nilai delta TF. Delta TF dalam soal ini bisa kita hitung menggunakan TF0 dikurangi dengan TF. Jadi titik beku pelarutnya dikurangi dengan titik beku larutannya. Titik beku pelarutnya yang diharapkan adalah di sini membeku pada suhu min 3. Berarti delta TF sama dengan, karena pelarutnya air itu titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, berarti dikurangi min 3 derajat Celcius. Sehingga penurunan dari titik bekunya adalah 0 dikurang 3 derajat Celcius, itu hasilnya 3 derajat Celcius. Langkah yang ketiga, kita menghitung massa Al2SO4 3 kali dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan KF kali M kali I, hati-hati ada I, atau delta TF sama dengan KF kali massa per MR kali 1000 per P, ini molaritas ya, sama dengan yang tadi, dikali 1 tambah N-1 alfa, atau ini diganti nanti I-nya itu sama dengan N. Sehingga 3 delta TF-nya kita tadi dapat 3 ya, 3 derajat Celcius dari sini. Itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal kali massa per 342 gram per mol, ini MR-nya, kali 1000 per 250 gram air, dikali 1 tambah 5 min 1 kali 1. Ini sebenarnya sama aja dengan N. N-nya di soal tadi kita di langkah pertama itu dapat 5, jadi langsung aja. Sehingga massa sama dengan 3 kali 342 dikali 250 dibagi 1,86 dikali 1000 dikali 5. Ketemulah masanya sebesar 27,60. Jadi jawabannya adalah C. Nah, gitulah tahapannya. Jadi nanti bisa sahabat klinik kimia review kembali, karena di sini di program klinik kimia menyelesaikan soal tidak dengan cara cepat, tetapi digunakan untuk belajar langkah demi langkah. Kita ke soal yang ketiga. Tekanan osmosis larutan NaCl 0,1 molar pada suhu 27 derajat Celcius adalah 4,8 atm. Berarti sifat koligatif yang dipelajari adalah tekanan osmosis. Persentase derajat ionisasi larutan tersebut adalah di mana R-nya sama dengan
0,082 liter ATM mol 1 K-1. Apakah A 0,85, B 0,95, C 0,90, D 0,80 atau E 0,75. Nah, di soal yang ketiga ini kita membahas sifat koligatif, yaitu tekanan osmosis larutan dari NaCl 0,1 molar. Nah, langkah kita yang pertama masih sama, itu menuliskan reaksi ionisasinya atau proses disosiasinya, sehingga kita mengetahui berapa jumlah ion yang dihasilkan oleh larutan NaCl. NaCl aqueous sama dengan Na plus aqueous ditambah Cl min aqueous, sehingga kita dapatkan jumlah ion atau N-nya sama dengan 2. Ini sudah seperti soal yang pertama tadi. Langkah yang kedua adalah kita menghitung nilai I atau nilai faktor Van Hoff-nya. Nah, sebelum nanti dari nilai I ini kita akan menghitung nilai alfa atau derajat ionisasi. Rumus untuk menghitung nilai I, kita menggunakan persamaan tekanan osmosis, yaitu V sama dengan M kali R kali T dikali I. Jadi ada faktor I. V-nya diketahui di soal adalah 4,8 atmosfer dikali molaritasnya 0,1 molar dari sini, dikali R-nya itu 0,082 ada di soal. Nah, ini yang hati-hati dikali dengan suhunya. Di sini 27 derajat Celcius, ini harus diubah menjadi Kelvin ditambah 273, sehingga hasilnya 300 Kelvin dikali nilai I. Nah, sehingga 4,8 sama dengan, ini hasil kalinya adalah 2,46 I, sehingga nilai I-nya adalah 1,95. Nah, belum berakhir karena yang diminta adalah nilai derajat ionisasi. Maka kita uraikan. Langkah yang ketiga adalah menghitung nilai derajat ionisasi atau alfa. I sama dengan 1 tambah N min 1 kali alfa. Nah, inilah yang akan kita cari berapa nilai. Dimasukkan saja nilai I 1,95 sama dengan 1 ditambah N-nya 2 dikurang 1 dikali alfa. Sehingga 1,95 1 tambah 2 kurang 1 hasilnya 1 dikali alfa adalah alfa ya. Ini 1 tambah alfa, sehingga alfanya sama dengan 0,95. Jadi nilai alfanya adalah 0,95. Atau kalau ditanya persentasenya, maka persentasenya adalah sebesar 0,95 dikali 100%, yaitu 95%. Artinya sebanyak 95% NaCl itu terurai. Nah, hampir mendekati nilai alfa sama dengan 1. Jadi besar sekali sebenarnya penguraian dari NaCl. Nah, terakhir adalah soal yang keempat, masih seputar tekanan osmosis. Hanya ini dilihat kalau dari situ soalnya agak panjang, tapi sebenarnya penyelesaiannya hanya perlu 2 langkah saja. Tekanan osmosis darah manusia pada suhu 27 derajat Celcius adalah 7,4 atm. Nah, berarti sudah jelas bahwa soal ini menyangkut tekanan osmosis darah manusia pada suhu 27 derajat Celcius adalah nilainya 7,4 atm. Sebenarnya V-nya sudah diketahui. Seorang perawat akan membuat cairan infus yang isotonik. Kata kunci di sini isotonik. Dengan darah, caranya adalah dengan melarutkan sejumlah NaCl yang MR-nya itu 58,5 ke dalam air. Massa NaCl yang diperlukan untuk membuat 1 liter volum di sini cairan infus tersebut adalah 8 R-nya adalah 0,082 atm mol per liter K-1 dengan nilai alfa dari NaCl itu sama dengan 1 gitu ya. Ini alfa. Nah, apakah A 8,8 gram, B 12,4 gram,
C 17,6 gram, D 35,2 gram, ataukah E 71,4 gram. Nah, kita harus perlu mengetahui istilah isotonik. Isotonik artinya tekanannya sama dengan tekanan osmosis darah. Artinya tekanan osmosis darah manusia di sini kan 7,4. Artinya tekanan osmosis larutan yang dibuat oleh perawat itu juga sama, yaitu 7,4. Maka kita pertama menuliskan rasionisasi dari NaCl. Ini saya yakin sahabat pendidikannya sudah bisa bahwa NaCl itu jika terurai di dalam larutannya gitu menghasilkan jumlah ion atau N sebanyak 2. Langkah 2, kita langsung bisa menghitung massa zat NaCl dengan menggunakan rumus. V sama dengan M kali R kali T dikali I. Sama dengan soal sebelumnya. V-nya adalah, hanya kata kunci tadi dari soal itu yang panjang itu hanya di sini bahwa tekanannya sama dengan tekanan osmosis darah, yaitu 7,4. Sama dengan massa per 58,5 kali 1000 per 1 liter ini kita ubah ke mililiter, itu 1000. Ini dari 1 liter ini ya, dikali 0,082 dikali 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273, kemudian dikali nilai I-nya itu sama dengan N-nya karena elektrolit kuat itu 2, sehingga ketemu masanya sama dengan 8,80 gram. Jadi jawabannya adalah A. Nah, itulah tadi pembahasan soal tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Yang membedakannya dengan video sebelumnya itu sifat koligatif larutan non-elektrolit, di mana kita memperhatikan jumlah partikel dari zat terlarutnya. Jadi ada faktor Van Hoff atau faktor kimia. Baik sahabat klinik kimia, inilah saatnya sahabat mencoba untuk mengerjakan satu soal saja di soal yang kelima ini dengan menerapkan konsep yang sudah Bu Hurni jelaskan pada video tadi. Silakan dicoba dan jawabannya ditulis di komen. Berapakah derajat ionisasi larutan elektrolit terner? Nah, kata kuncinya sahabat klinik kimia bisa mencari di internet itu artinya elektrolit terner seperti apa. Ini adalah salah satu soal yang menantang untuk diselesaikan. Baik sahabat klinik kimia, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama di video kali ini tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa bermanfaat bagi penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan kita di bidang kimia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya video ini makin banyak manfaatnya untuk orang-orang di luar sana, khususnya teman-teman kita yang ingin belajar kimia dengan lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.